Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid dan ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah lainnya selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semoga mendapatkan syafaat yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan akan kedua bulan Juni ini insyaallah kita akan membahas kajian subuh ini bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Masih Siddiq LCMA dengan pembahasan fikih munakahat, yaitu temanya cara berhubungan suami istri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Marilah sebelum kita mulai kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami persilakan. Ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukurillah atas segala nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu di subuh pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima salat kita dan seluruh amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, jadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana biasa, mari kita buka talim kita dengan baca surah Al-Fatihah, surah Al-Buka, dengan harapan Allah Ta'ala membuka hati kita sehingga kita bisa dengan mudah memahami ilmu yang akan kita pelajari, dengan mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati kita, menyerap dalam jiwa kita, sehingga setiap helaan nafas dalam kehidupan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang disampaikan kepada saya dari pengurus yaitu tentang bagaimana Rasul memberikan contoh kepada kita dalam hal mempergauli istri. Memang Allah jadikan Rasul itu sebagai satu-satunya orang yang boleh kita copy paste, karena sempurna dalam semua sisi. Kalau manusia yang lain mungkin ada lebihnya, ada kurangnya, lebih di sini, kurang di sini. Kalau Rasul tidak ada kurang, semuanya sempurna. Dari manapun dilihat sempurna. Ya, maka Allah menggambarkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ala di atas, khuluqin azim, akhlak yang agung. Ya, di sini sebetulnya agung, azim bukan karim. Ya, di sini kan khuluqin karim ya, akhlak yang mulia. Tapi sini khuluqin azim. Berarti ada makna lain yang Allah inginkan dari kata azim, ya, sebagai pengganti karim. Ya. Biasanya kita khuluqul karim ya, akhlakul karimah, seperti itu ya. Jarang kita mengatakan khuluqul azim, jarang. Ya.
khulqun itu secara susunan kata mirip dengan khalqun, sama-sama kha lam qaf, cuma cara bacanya beda. Kalau kita baca khalqun lain lagi mana, kalau kita baca khulqun lain lagi mana. Subhanallah, bahasa Arab. Jadi kalau yang nggak belajar bahasa Arab begitu dia bingung ya, karena kalau nggak ada kata kan sama kha lam qaf, khulqun khalaqun. Jadi hurufnya sama, cuma harokatnya beda. Nah, kemiripan ini bukan tanpa makna. Ulama dalam ilmu akhlak mengatakan kenapa disebutnya khuluq, karena dia mirip dengan khalq. Khalqun itu ya begini, ya khalqun Nabi. Allah ciptakan kita dengan seperti ini, dan khalqun khalaqa al-khalq, Allah ciptakan. Ya, yang kulitnya seperti ini dari lahir seperti ini, yang hidungnya sepertinya seperti ini, seterusnya. Nah, khalqun juga itu namanya sesuatu yang seperti khalqun. Kalau anggota tubuh kita sebagian bekerja secara otomatis, jantung, paru-paru, ya, jadi kan tanpa perintah, tanpa perintah. Nah, yang disebut khuluq itu yang bekerjanya pun tanpa diperintah. Misalkan pemuka, kan pemuka itu kan pakai diperintah. Begitu datang waktu dia harus memberi, dia harus memberi tanpa banyak berpikir. Tapi kalau ada masa yang memberinya mikir-mikir dulu, nah berarti itu belum khuluqnya. Ya, dia mau memberi tapi masih mikir dulu ya, masih kan, kan masih beri itu, nasinya berapa, masih beri itu. Itu berarti belum khuluq, belum jadi khuluqnya dia. Menolong orang, kalau menolongin pun masih mikir-mikir, nolongin kakek, bantuin kakek. Nah itu berarti belum jadi khuluq. Kalau khuluq itu yang spontan, yang nggak pakai mikir, itu khuluq. Ya. Nah, namun khuluq ini bisa diadakan kalau tidak ada dengan takdim. Kayak bahasa takdim, ada banyak takdim. Nah, Nabi mengatakan adabani Rabbi. Adabani Rabbi. Jadi Allah langsung yang mentakdir Nabi, membentuk akhlak. Jadi pembentukan akhlak, akhlak itu bisa dibentuk. Nanti udah terbiasa, awalnya ada, baru mengerti, bukan jadi akhlak. Ya, awalnya ada, karena dilatih, akhirnya terbiasa. Melakukannya tanpa beban, spontan. Nah, baru meningkat menjadi akhlak. Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi. Tuhan itulah yang mentakdimku, yang membentuk akhlakku. Fa'ahsana ta'dimi. Dan Tuhan itulah yang menjadikan takdimku itu hasan. Jadi Allah langsung yang memang mendidik Nabi. Allah langsung yang mendidik Nabi. Jadi gak akan khuluq. Nah, tema di sini ya, kita kali ini kita ingin tahu bagaimana Rasul memperoleh istrinya. Di sini saya bukan ngajarin ya, belajar bersama. Saya belajar, saya evaluasi juga. Saya sendiri harus belajar seperti itu. Kita mulai dari tujuan pernikahan dalam Islam. Allah Ta'ala memberikan gambaran tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat sudah semua kita hafal. Setiap akan nikah mesti korek baca ini, ya, insyaallah hafal semuanya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum, Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari yang sejenis dengan kalian, manusia dengan manusia, azwajan, pasangan,
istri. Nah di sini Allah mengatakan Allah menciptakan istri untuk suami. Allah menciptakan laki-laki perempuan untuk laki-laki. Allah menciptakan perempuan untuk laki-laki. Karena kan dalam Al-Quran itu yang lebih banyak diajak bicara untuk kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Jadi sejauh yang saya pelajari selama ini memang ayatnya Allah ciptakan perempuan buat laki-laki. Walaupun nanti memang harus saling melengkapi. Kenapa? Karena di sini konteksnya memang yang banyak diajak bicara adalah laki-laki. Yang pertama. Bukan berarti tidak berlaku Allah ciptakan laki-laki buat perempuan, enggak. Ya, bukan ya. Memang sih kalau secara teks ayatnya bukan konteks atau substansinya, memang saya akan menemukan kalimat Allah ciptakan laki-laki untuk perempuan. Jadi kalau kita baca teksnya seakan-akan laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan sehingga perempuan diciptakan buat laki-laki. Enggak begitu Pak. Karena ayat ini bicara tentang tugas. Jadi yang harus lebih banyak aktif bahkan proaktif itu laki-laki. Ya. Jadi seakan-akan karena Allah menciptakan banyak sekali buat kita. Misalkan Allah menciptakan hewan, kambing misalnya. Ini seakan-akan aja ya, bukan membandingkan, bukan. Ya. Tentu Allah ciptakan itu kan buat kita untuk kita ambil manfaatnya. Tapi manfaat tersebut akan datang kepada kita kalau kita enggak aktif. Ya kan? Kita merawat kambingnya sehingga bagus kualitasnya, baru kita manfaatkan. Nah, di ayat ini ada isyarat memang kaum laki-laki yang harus lebih banyak aktif daripada kaum rumah. Gitu ya, yang ketiga sebenarnya harus lebih banyak aktif. Ya. Jadi ketika mengatakan khalaqalakum min anfusikum azwajan, Allah ciptakan istri untuk kalian, berarti Allah ciptakan perempuan untuk kaum laki-laki melalui nikah, dengan azwajan dengan nikah. Ini bukan berarti tidak berlaku sebaliknya, Allah ciptakan laki-laki buat perempuan. Jadi jangan nanti dipahaminya, ya, berarti perempuan yang akan lebih banyak memberi kepada laki-laki, nah, gitu. Karena di sini konteksnya konteks taklif, konteks penugasan, konteks siapa yang mendapat tugas dan kewajiban. Itu yang saya pahami seperti itu ya. Oke. Nah, target yang ingin dicapai dari pernikahan lintas gunung wilayah sakana gila, sakana itu tenang. Lawannya apa? Harokah, gerak. Ya, air mengalir, berhenti tiba, tenang. Sakana. Kita di mana-mana jalan, kemudian kita singgah di rumah, sakana. Maka disebut dengan naskah, tempat tinggal, tempat tenang. Ya, ini tujuannya adalah mendapatkan ketenangan. Karena memang Allah ciptakan laki-laki itu untuk berjuang, bergelut dengan kehidupan di luar, pulang ke rumah mendapatkan ketenangan. Tapi sekali lagi tadi ini kalimatnya ilaiha, bukan fiha. Nah ini, jadi bahasa Arab itu sangat terperinci ya. Kalau di ayat yang lain tentang malam, lintas kunu fihi, Allah jadikan malam tetap tempat kalian tenang. Lintas gunung fi pakainya. Kalau ini pakainya ila, berarti ini pada isyarat memang laki-laki lah yang mendatanginya. Karena kan ila kan menuju.
lebih banyak harus berperan membuat ketenangan tetap laki-laki. Gitu ya. Jadi jangan kita terjemahkan wanita tempat laki-laki mendapatkan ketenangan. Enggak. Kalau tempat makanya fee. Gitu ya. Kalau tempat makanya fee, tempat. Soalnya itu fil masjidi, tempat. Ya kan? Tapi kalau zahabtu ilal masjidi, ketika kita mendatangi masjid kan? Ya. Nah, berarti di sini memang yang harus lebih banyak aktif, lebih banyak berperan adalah tetap laki-laki. Jadi jangan salah sangkuhan kalau kita nggak mendapatkan ketenangan, berarti memang kita ini yang masih belum cukup usahanya untuk menciptakan ketenangan. Itu yang saya pahami gitu ya. Mungkin kalau ada persepsi lain bisa jadi ya, karena kan kebenaran yang batasan. Ya, secara bahasanya aja itu kan tersirat begitu. Jadi kita dibicarakan bagaimana Nabi mencontohkan ya dalam mempergauli istrinya. Kan kita bicara tujuan dulu kan, baru cara. Kan tujuan baru cara ya. Ya tujuan. Nah, karena tujuannya ketenangan. Tapi ternyata ketenangan itu didatangi. Ya, sama kita mendatangi masjid dari rumah. Kan kita datang kan dengan segala persiapan sebelum kita ke masjid, kemudian kita melangkah walaupun ngantuk, gitu kan. Tetap kita melangkah walaupun mungkin lagi lelah, mungkin tadi malam agak kurang tidurnya, kan gitu. Ya, jadi tetap perjuangan kita harus tetap laki-laki yang lebih banyak. Nah, namun untuk usaha mendapatkan ketenangan tadi Allah kasih modal. Allah kasih modal. Maka kalimat itu waja'ala. Nah, ja'ala apa ja'ala? Menjadikan. Ya, kalau khalaqah menciptakan. Bedanya apa? Kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala itu dari modal menjadi sebuah produk. Dari kayu menjadi bangku. Nah, itu ja'ala. Ya. Dari tepung menjadi kue, itu ja'ala. Oke? Berarti Allah kasih modal. Ya kan? Apa yang Allah kasih? Mawaddah. Jadi Allah ciptakan mawaddah di antara keduanya. Apalagi warahmah, dua mawaddah dan rahmah. Nah, ulama mentafsirkan kalau mawaddah itu sifatnya adalah fisik, nafsu. Itu mawaddah. Fisik kan? Nafsu. Apa yang Allah ciptakan dalam diri masing-masing laki dan perempuan? Rasa ketertarikan. Kan bukan hanya laki-laki yang perempuan pun tertarik dengan. Nah, itu penting modal yang sudah Allah ciptakan. Makanya kalau yang tertarik sama jenis itu nggak normal. Kalau nggak tahu jawab itu, jangan bilang itu ya fitrah salah, ya. Ada bilang begitu ya, ya kan? Orang psikolognya yang sakit kalau gitu. Kan ada ya di TV ya, kan gitu. Nah, itu emang kecenderungan seksnya begitu ya. Ya, berarti psikologi nggak bisa membedakan mana kecenderungan, mana bimbingan setan. Ya, nggak bisa membedakan ya, mana yang fitrah alami, ya, dorongan asli manusia dengan bimbingan setan. Tapi psikologinya ini masih harus belajar lain. Ya, kalau ciptakan tuh Allah yang menciptakan sebagai modal. Nah, ketenangan itu kan terjadi ketika sudah menyatu. Ya, kalau masih jauh kan nggak tenang. Ya, kita lagi pergi jauh, pengen cepat-cepat pulang. Nah, udah ketemu istri, nah, kan gitu. Ya, berarti kan harus ada perekatnya kan? Harus ada perekatnya. Harus ada magnetnya yang menarik. Kita dinamakan mawaddah. Ya, harus ada. Kalau nggak ada ya nggak akan tertahan buat pulang kalau nggak ada mawaddah. Kalau nggak ada mawaddah nggak tertahan pulang. Nah, makanya dalam Islam itu nanti ada babnya ya. Jadi kalau suami baru pulang apalagi dari jauh, itu yang pertama dilayani itu mawaddah.
di zaman Nabi, ya, seorang sahabat, ya, punya istri yang begitu soleha, dia pulang harus perjalanan jauh lama ditawarkan mau makan dulu, ya kan? Atau mau tidur dulu, setelah tidur kan? Ternyata ahlinya juga mengatakan memang hubungan seks itu, karena nanti seks itu nafsu makannya lebih tinggi lagi. Nah gitu ya. Atau di pengalaman budaya gimana? Ya kan? Begitu. Ya. Nah kalau kenyangnya malah kagak enak. Makan dulu kenyang malah gak nafsu ya. Katanya nanti kan. Harus seperti itu. Itu mawaddah ya. Tapi Allah yang menciptakan itu mawaddah itu Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang mewujudkan ada mawaddah. Kita nggak bisa menciptakan mawaddah, nggak bisa. Makanya kan kita bilang cinta itu nggak bisa diciptakan. Itu memang ada, lahir dengan sendirinya. Allah yang menghibahkan rasa mawaddah. Allah yang menghibahkan rasa mawaddah. Makanya begitu dia lahir, kita musiknya pun susah. Nah kalau Allah menciptakan, Allah pula yang membuat saluran yang halalnya gimana. Makanya ketika manusia ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis, tapi dia belum boleh menikahinya karena suatu alasan, itu nggak dianggap dosa. Ya. Jadi kalau timbul rasa ketertarikan kepada lawan wanita, ingin menikahinya, tapi masih ada sesuatu yang menghalanginya, misalkan masih masa iddah, kan nggak boleh tuh. Nah perasaan yang ada di hati itu, oh nggak itu dosa. Dalam Al-Quran sebutkan la junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw akmaltum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna. La junaha, tidak berdosa, fima aradtum bihi min khitbatin nikah, kamu melamar wanita yang masih masa iddah, karena konteksnya tentang masa iddah ya sebelumnya, tapi dengan ta'wid, dengan sindiran. Ya, suaminya meninggal, nikah, masih masa iddah, boleh, tapi dengan ta'wid, dengan sindiran. Datang ke rumahnya misalkan, ya, nanti tungguin saya. Nah, tungguin saya lah, maksudnya jangan ke orang lain gitu. Cuma begitu lah, tungguin saya. Itu kan nggak langsung kan? Nah, itu masih boleh. Jangan setelah nama kamu, nah itu kalau nggak boleh, itu sorry namanya nggak boleh, karena masih masa iddah. Tapi kalau ta'alluq kan masih boleh. Al-akantu fi anfusikum, atau perasaan hati yang kamu sembunyikan di hatimu, itu masih boleh, nggak dilarang. Kenapa? Alimallahu annakum satadkurunahunna, Allah tahu kamu suatu saat akan menyebutkannya. Walakin la tu'iduna sirran, tapi kamu jangan bikin perjanjian untuk menikahinya. Artinya perasaan di hati yang ada ingin menikahi wanita yang saat itu belum boleh karena masih masa iddah, itu aja Allah nggak anggap dosa. Ini kan isyarat bahwasanya perasaan itu Allah yang menciptakan. Ya. Tapi tadi penyalurannya harus benar. Ya. Nah jadi Allah jadikan ja'ala bainakum mawaddah, Allah yang menjadikan ada mawaddah bainakum. Kalimat baina itu juga kan saling. Baina itu kan antara, itu kan saling. Ya. Suami ada mawaddah ke istri, istri ada mawaddah ke suami, begitu. Ya. Ini mawaddah Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan seperti itu. Ya. Tapi tadi untuk mendapatkan sakinah, laki-laki harus mendatangkan. Ini kan isyarat yang bertanggung jawab mewujudkan sakinah di rumahnya lebih banyak suami daripada istri. Kalau saya pahami begitu ya, karena kadang-kadang fa'ilnya kan ditasbih kan laki-laki. Bila berarti kan mendatangi, berarti kan dia harus berusaha. Bukan ditasbih pihak. Kalau ditasbih pihak, perempuanlah yang bertanggung jawab mewujudkan ketenangan. Karena laki-laki ingin mendapatkan ketenangan pada perempuan, kan begitu. Tapi kalau pakainya ilah bukan pihak. Sebenarnya. Ya. Ya, ibarat masjid, di masjidnya bersih,
Tadi kita katakan mawaddah itu sifatnya fisik dan birahi. Nah, fisik dan birahi kan bisa berkurang, ya kan? Bisa menurun, ya? Bisa terganggu. Makanya Allah kasih modal yang kedua, rahmah. Ya, nah rahmah ini nggak ada hubungannya dengan fisik, nggak ada hubungannya dengan birahi. Ya, contohnya ada binatang kita kasih makan, itu rahmah. Kan nggak ada birahi, ya kan? Ya, ada orang miskin pinggir jalan kita kaki, itu rahmah. Nggak ada faktor fisik atau birahi, nggak ada. Nah, itu rahmah. Karena Allah tahu suatu saat mawaddah itu secara alami akan berkurang, ya, akan menurun, bahkan bisa jadi habis karena faktor usia kan. Tapi masih ada rahmah. Itulah yang membuat sakinah tetap ada. Ya. Ada sesekali mawaddahnya terganggu karena satu hal, ya kan? Tapi masih ada rahmahnya. Nah, rahmahnya inilah penyejuknya, penyejuknya. Nah, ini penjelasan ayatnya ya. Nah, sehingga setelah kita pahami tujuan daripada menikah, baru kemudian Nabi berikan contoh, ya, contoh praktis, ya, langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan tadi, ya, seperti itu. Nah, karena tadi kita katakan mawaddah itu ketertarikan fisik ya, ketertarikan fisik. Nah, maka Islam pun objektif menjelaskan alasan seorang laki-laki memilih perempuan. Ya, kita tahu tujuannya sekarang anak-anak. Langkah pertama memilih. Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Jadi Nabi sedang bicara tentang fenomena, tentang realita, bukan tentang hukum. Ini harus kita bisa bedakan. Kita harus bedakan. Nabi konteksnya sedang bicara hukum atau sedang bicara tentang fenomena. Nabi sedang bicara tentang fenomena. Ada 4 alasan wanita dinikahi atau dipilih untuk jadi istri. 5 hal. Karena hartanya. Ada laki-laki yang milih perempuan karena hartanya akan berharap. Nah, kemudian lihasabiha karena nasabnya. Nah, ada juga yang dari nasab yang bagus. Kemudian lijamaliha kecantikannya. Ketiga hal ini, mal, hasab, dan jamal, itu juga sebenarnya modal juga buat mawaddah. Ya kan, harta kan tulang punggung kehidupan. Tidak tujuan, tapi kehidupan bisa tegak dengan harta. Kan begitu ya? Islam juga nggak menafikan, nggak menutup itu dunia nggak usah, nggak begitu. Karena realitanya kita hidup butuh harta. Ya, hasad juga begitu. Ya. Jadi kalau misalkan wanita dari keluarga yang baik-baik, keluarga terhormat, tentu perwujudan mawaddahnya akan lebih mudah. Ya, meraih sakinah juga akan lebih mudah. Karena kalau mendapatkan wanita yang dari keluarga tidak baik, berat untuk mewujudkan sakinah tadi. Ya. Ini kan modal benar. Zaman itu begitu. Karena laki-laki itu matanya itu senang melihat perempuan. Itu apa? Ahli
neurologi tentang otak laki otak perempuan itu begitu. Makanya kenapa laki-laki Allah jadikan bidadari di surga? Karena memang itu terciptanya seperti itu. Ya. Cuma agar kehidupannya tertib, Allah bikin aturan. Ya kan? Ya kalau kamu tertarik, ya nikah. Ya nanti kamu lihat di jalanan, ingat di rumah juga ada, kan begitu. Nah kalau di rumah nggak ada, ya udah pusing ya kan ya, doang biar ada di rumah nggak ada. Makanya kan bapak-bapak kalau pastinya nikah lagi itu nggak salah, itu normal. Karena emang laki-laki diciptakan begitu, dan ketertarikan itu nggak berhubungan dengan bertambahnya usia, nggak berkurang. Ya, mungkin tadi mawadahnya berkurang, ya kan? Tapi ketertarikannya kan, dengan umur 70 tahun tetap aja kamu lihat yang cakep melihat itu. Ya kan? Tapi kadang bikin halal dinikahi. Nanti kan ada ya, yang aku udah 70 tahun, yang tobat 30 tahun, ada kan? Iya apa? Nggak masalah. Itu normal semua. Ya. Karena ini semua adalah modal untuk mewadah tadi. Modal. Ya. Tapi ibarat kita bikin makanan, material-material bahan-bahan tadi itu nggak akan menjadi kue yang bagus kalau tidak disentuh dengan sentuhan yang apa ya, kalau kita bilang, kalau seniman kan beda tangannya. Kalau pakai kopi yang bagus itu kan beda tangannya. Memang ini material benda-benda bahan-bahannya kan. Tapi gimana yang mengolah itulah yang akan banyak menentukan hasilnya. Kayu. Ya gimana tukang kayu ini sepintar apa sentuhannya? Kan kalau pekerja-pekerja halus ya, itu cocok kok. Pekerja kasar ya, benar tukang. Kalau cuma modal bisa doang, beda dengan tukang yang sentuhannya halus. Saya juga nonton video pendek ya, yang pekerja cakep jadi. Dia bukan hanya tukang bangunan, tapi memang seniman. Ya, masang tahu siapa? Cakep. Nah itu udah seniman, itu sentuhan softnya, sentuhan halusnya. Nah, makanya diakhiri dengan transfer bintang tinggi. Nah itulah softnya itu diadil. Ya. Karena benda-benda kasar tadi kalau tidak disentuh dengan sentuhan yang halus, di hasilnya beda. Ya. Jadi Allah kasih modal tuh, nih ada mal, ada hasad, ada jannah, itu semua modal untuk mawaddah. Tapi untuk melahirkan rahmah itu modalnya agama. Nah kalau mawaddahnya kurang mencukupi tapi rahmanya ada, akan terwujud sakinah. Makanan modalnya sederhana tapi sentuhannya hebat, jadi makanan cantik kan gitu. Cuma tempe tapi kopinya pintar, makanan enak. Ya kan? Dikasih daging yang mahal tapi kopinya nggak pintar, tetap aja nggak bakal enak. Maka sentuhan softnya itulah justru yang terpenting. Nah, softnya itulah adil. Kalau lah zamannya kurang tapi dinnya ada, insya Allah akan tetap terwujud sakinah. Kalau lah zamannya kurang tapi dinnya ada, akan terwujud sakinah. Ya kan? Kalau zamannya kurang, ya dinnya ada, akan terwujud. Tapi kalau malnya ada, hasilnya ada, malnya ada, dinnya nggak ada, nggak akan tercapai itu sakinah. Yang ada tersiksa. Istrinya lebih kaya, nggak punya agama. Habis itu suami dilecehin terus. Kamu kan nikah dengan saya cuma modal regol doang. Nah, apa mungkin? Resepsi saya modal, rumah punya saya, mobil, udah sentong doang. Ya kan? Kan begitu kan kalau istri ya nggak punya agama kan? Tapi kalau istri punya agama, walaupun dia lebih kaya daripada suaminya, dia pasti akan memuliakan suami. Apalagi kalau cakepan, saya ini berkutuk nih dapat kamu gitu. Banyak yang mencatat kamu. Nanti kalau punya kamu begitu, ya kan? Makanya kita nanti transfer minta tinggi itu untuk modal, tadi modal untuk mawaddah, ya, agar mawaddahnya melahirkan rahmah bisa mencapai
pakai sakinah, itu adil. Ya, adil. Makanya kenapa laki-laki itu lebih dituntut belajar agama lebih banyak daripada perempuan. Lebih dituntut. Cuma sayangnya pengalaman saya misi taklim di mana-mana, pengajian perempuan lebih ramai daripada laki-laki. Iya. Jadi semangat ibu ngaji itu lebih besar daripada bapak-bapak. Ya, begitu. Saya bilang, Bu, suruh suaminya ngaji, saya bilang. Jadi orang laki itu lebih ya, membutuhkan ilmu agama daripada perempuan. Karena iman, makmum, sholat nggak baca apa-apaan, asal itu iman beres. Tapi iman nggak ada sholat, nggak jadi iman. Ya, iman harus tahu rukun, syarat, semua syarat. Makmum nggak harus, cukup ikutin iman selesai. Ikutin aja, pokoknya ikutin aja selesai sah. Gitu ya. Yang bapak-bapak yang lebih dituntut untuk belajar tentang agama ya, daripada perempuan. Kemudian yang berikutnya, ini tahapannya, berarti kan tujuannya ya, kasih tahu nih, mal, harta, nasab, jamal, dan harta. Nah sebelum menikah, ya, Nabi mengatakan unzur ilaiha, lihat tuh. Lihat. Kenapa? Fa innahu ajdaru ayyubdima bainakuma. Karena itu akan lebih kuat untuk menjadikan nikah kalian langgeng atau melanggengkan hubungan di antara kalian. Kalau sudah melihat, karena manusia kan sedikit banyak bisa menilai dari penampilan, sedikit banyak dari air muka bisa menilai seperti apa ya sosok yang ada di hadapannya, sedikit banyak bisa menilai ya. Oh ini tipenya begini, apalagi dia sebelumnya sudah belajar ya kan. Bagaimanapun air muka itu kan mewakili isi hati ya, walaupun nggak sepenuhnya memang dan nggak selalu. Ini bukan hukum fisika ya, yang pasti bukan ya, karena juga karena yang dibahas kan fisik ya, tapi yang sifatnya non fisik seperti perilaku itu kan non fisik ya, hati itu kan non fisik, jadi nggak bisa pakai ilmu fisika. Ya terkadang memang air muka tidak mewakili kan gitu ya, seperti ada orang wajahnya sama tapi ternyata orang lain kan ada juga begitu. Memang nggak selalu, kadang-kadang ini bukan ilmu fisika ya, ilmu pasti. Tapi sedikit banyak kan bisa. Tapi maka dari itu ya perlu memang kita mengenal sebelum menikah, tapi melalui orang ketiga. Nah, kalau Islam belajar begitu. Nabi ketika ingin melamar seorang wanita, utus perempuan untuk ya mengenal lebih jauh tentang perempuan tersebut. Begitu. Bukan dengan yang bahasa sekarang, ya udah biar kita pacaran dulu, biar saling kenal. Karena itu tidak ada alasannya. Biar pacaran dulu, biar saling kenal. Begitu. Enggak begitu caranya buat saling kenal. Saling kenal dengan cara yang ketiga. Ya. Pepatah Arab mengatakan adil mar'i lantas al wasal an qarinihi fa inna qarina bil muqawani muqtadi. Adil mar'i lantas al, jangan kamu tanya kepada seorang tentang dirinya. Wasal an qarinihi, tanya tentang sahabatnya. Berarti kalau bapak ingin tahu tentang saya, jangan tanya saya, tanya teman-teman dekat saya, itu gitu. Jangan tanya orang langsung, tanya orang lain tentang dia. Ya, makanya nggak benar konsepnya. Biarin lah, masa perkenalan di pacaran dulu. Salah, nggak begitu. Ya, atau antara tunangan dengan nikahnya cukup panjang dengan alasan biar saling kenal. Kadang-kadang begitu pola pikirnya, biar saling kenal. Gitu. Ya nggak seperti itu. Ya kita chemistry dulu. Bisa dikenalkan seperti itu caranya, tapi dengan cara pihak ketiga. Datang laki-laki melamar, datang pertama kita laki-lakinya enggak, ya kan? Kita cari kata tentang dia.
Ya, seperti itu. Berarti proses ta'aruf. Kita ditaruh bukan dengan pacaran ya. Lewat yang ketiga tersebut. Yang ketiga, kita ingin kenal tentang dia, ya kan, seperti itu. Baik kita ingin mengenal yang lakinya ataupun kita ingin mengenal yang perempuannya, seperti itu. Ya. Lewat wasilah. Ya, jadi perlu hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal. Nah kemudian Nabi kasih ya potret istri yang bisa membantu mewujudkan sakinah. Ya, karena tetap saya percaya tetap laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab tetap laki-laki, ya, bukan perempuan. Ya, aktif kita yang harus lebih banyak aktif. Nah maka Nabi kasih petunjuk pada kaum laki-laki, ya, dalam rangka mencapai sakinah, mewujudkan mawaddah dan rahmah, ya, maka langkah-langkahnya Nabi ajarkan dari itu. Ya karakteristik perempuannya tadi, ya, mulai dari mal, ya, harta, nasab dan ya, jamal, kecantikan, ya, lalu agama. Nah, kemudian dalam prakteknya yang sederhana, Nabi menyebutkan di sini ciri-ciri wanita solehah. Idza nadhara ilaiha saratu. Jika suami memandang ke dia, suami senang. Tapi saya dapat ilmu dari, ya, tadi yang saya katakan ahli ilmu otak lagi atau perempuan. Sebenarnya laki-laki suami itu melihat istri itu udah senang aja. Apalagi kalau istri lagi sibuk, ya sini, itu melihatnya aja udah senang. Senang. Ya. Jadi lihatnya udah senang, ya kan? Lihat istri di depan di rumahnya udah ada istri udah senang. Itu baru lihat tuh. Ya. Baru ditambah dengan perilaku dan perbuatan yang menyenangkan. Ini yang berikutnya nih, ya kan? Tidak amarah kata atau nah itu. Jika dia memerintahkan dia taat. Wa idza qawwadaha hafizanhu, jika suami sedang tidak ada di rumah sang istri menjaga. Nah ini ciri wanita solehah. Tapi tadi seperti yang saya katakan tetap suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena terkadang ada suaminya walaupun istrinya sudah baik, dia nakal. Kadang-kadang begitu. Maka itu mengatakan tetap suami yang bertanggung jawab untuk menciptakan sakinah di rumah. Nah kalau suaminya yang nakal, istrinya sudah baik, itu kan justru akan jadi, ya, penyebab hilangnya sakinah. Ya. Jadi tetap suami yang bertanggung jawab. Ya. Sini katakan, ya, wa idza nadhara ilaiha, ya, saratu. Dalam hadis lain, wala tukhalifu fi ma yaqau fi nafsiha wa malihi. Istri tidak pernah melawan suami, ya, menyelisih suami dalam hal yang dia tidak suka. Dalam hal yang dia tidak suka, baik tentang dirinya ataupun tentang hartanya. Ya. Jadi ini istri yang solehah itu yang Nabi gambarkan seperti itu. Bahkan Nabi kasih peringatan dalam memilih istri. Iyyakum wa khadra'id dam. Hindarilah wanita. Nabi menggunakan khadra', hijau. Makanya ada pepatah kita bilang rumput hijau milik tetangga. Ternyata itu ada khadra', hijau. Emang kalau nggak ada hijau itu enak. Saya begitu lewat. Orang ya Allah rumputnya hamparan enak banget ya rumput hijau kita bisa lebar-lebaran di rumput. Kalau kita depan rumah kita ada taman luas, ada rumputnya bagus, nah itu pemandangannya memang berbeda. Maka Nabi mengilustrasikan khadra', warna hijau. Tapi ada itu, ya, hijau yang menyilaukan. Di
Jadi malah silau. Ya, silau. Jadi malah menyakitkan sebenarnya. Malah menyakitkan. Ya. Nah, itu tahapan-tahapan untuk wujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini yang saya sampaikan ini dari kitab Syakhsiyatul Muslim. Kama yasuhul Islam fil kitab Rasul. Potret laki-laki muslim sebagaimana yang digambarkan oleh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antaranya al-muslim ma'a zaujatihi. Seorang muslim bersama istrinya itu seperti apa? Baru kemudian kita masuk kepada pesan Nabi kepada kaum laki-laki. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dir'in wa inna aqwaja ma fi dir'i aqlahu fa in dhahabta tuqimuhu kasaratahu wa in taraktahu lam yazal aqwaj fastausu bin nisa'i khairan. Nih pesan Nabi kepada kaum laki-laki. Istausu itu dari kata wasiat. Wasiat kan pesan. Nabi berpesan kepada kaum laki-laki tentang istri khairan, kebaikan. Ya. Istausu bin nisa'i khairan. Mintalah wasiat tentang wanita dalam hal-hal yang baik. Artinya apa? Ya. Kita mencari kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan pada wanita. Mencari kebaikan. Ini kalimat mencari kebaikan. Ini jangan mencari kesalahannya. Mencari kebaikan. Jadi kita fokus mencari kebaikannya, fokus mencari kelebihannya. Berarti jangan kita fokus kepada kekurangannya dan kesalahannya. Gitu ya? Kan kadang orang lagi kesalahannya mudah diangkat. Sebentar kebaikannya suka diabaikan. Ya. Carilah kebaikannya. Enggak begitu. Cari kebaikannya. Jangan cari kekurangannya. Kenapa? Karena memang wanita kata Nabi, fa innal mar'ata khuliqat min dir'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, sebagaimana hadis sahih mengatakan kan, Siti Hawa Allah ciptakan dengan tulang rusuk Nabi. Ya. Baru kemudian manusia berikutnya dilahirkan dari manusia. Manusia pertama Allah ciptakan langsung dengan tangannya, ya kan, dengan tim dari tanah. Baru kemudian manusia kedua Siti Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk. Berarti kan tulang rusuk itu bengkok. Ya. Wa inna aqwaja ma fi dir'in a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, yang paling melengkung. Ya, yang paling melengkung, yang paling atas. Jadi kalau wanita itu sifatnya bengkok. Maka jangan berharap untuk lurus. Makanya Nabi mengatakan fa'in zahabta tuqimuhu, kalau kamu berusaha menegakkannya, meluruskannya. Kita ingin istri itu lurus. Kata lagi apa? Kasar tahu. Kamu akan mematahkannya. Kalau tulang rusuk kita paksa itu pasti kan patah. Ya. Jadi memang wanita itu pasti ada kekurangannya. Jadi jangan fokus kepada kekurangannya. Istausu bin nisa'i khairan. Carilah kebaikan pada istri. Cari kebaikannya. Bisanya apa? Apa kelebihannya nanti? Ya, jadi jangan cari kekurangannya. Ya, seperti itu. Wa in taraktahu lam yazal aqwaj. Ya kalau kamu biarkan pun akan tetap bengkok. Betul kan? Ya kalau nggak bisa dilurus. Tapi tadi fokus kepada apa? Istausu bin nisa'i khairan. Carilah kebaikan yang Allah titipkan pada istri kalian. Ya. Dalam surat ayat disebutkan al-mar'atu kadhir'in. Wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha. Jika kamu meluruskannya,
kamu akan mematahkannya. Wa istamta'ta biha, tapi kalau kamu menikmati dia, istamta'ta biha wa fiha wajh, kamu menikmatinya dalam keadaan tertentu. Artinya apa? Sudah kita nikmati segala kebaikan yang Allah titipkan pada istri kita. Ya, itu pesan Nabi seperti itu. Ya. Dalam hadis lain dikatakan Muslim, innama mar'atu khuliqat min dir'in lan tastaqima laka. Ya. Ala tariqatin. Sungguhnya wanita itu ya diciptakan dari tulang rusuk dan tidak akan lurus. Ya. Lan tastaqima laka, dan tidak akan lurus untukmu ala tariqatin, dalam satu jalan tertentu. Wa istamta'ta biha, jika kamu menikmatinya, istamta'ta biha wa fi'i wajh, ya, kamu menikmatinya dalam keadaan terdapat iwad, yang kebegokan tadi. Wa idhatta tuqimuha kasartaha, dan jika kamu berusaha untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Wa kasruha talatuha, mematahkannya berarti menceraikannya. Itu pesan Nabi seperti itu. Nah ini ya. Jadi memang wanita itu dikatakan sini ya, bayanun qaimun li haqiqatil mar'ah wa mizajiha. Jadi apa namanya, moodnya perempuan tuh begitu, moodnya perempuan, misalnya mood, kadang moodnya lagi adem, kadang lagi gak adem, dia memang begitu. Ya memang begitu ya. Futirat alaihi, seperti telah dia ciptakan. Bahaya atas taqimu ala halatin wahidah kama yumil zawj. Ya, wanita itu tidak akan berada lurus dalam satu keadaan seperti yang diinginkan oleh suami. Ya, artinya itulah fitrah perempuan seperti itu. Ya. Makanya Nabi menggunakan kalimat istauzu bin nisa'i khaira. Itu pesannya kita pelajari hari ini. Nanti kita tambahin lagi, hadis masih banyak. Ya, ini kitabnya cukup panjang, kalau kita pelajari sengaja saya sampaikan dikit-dikit. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi tujuan pernikahan memang mewujudkan sakinah. Ya, tapi yang harus lebih banyak ya aktif dalam mewujudkan kedua tadi adalah kaum laki-laki. Ya, kaum. Karena keadaan juga nanti yang dihisab di bagian laki-laki. Yang paling banyak dapat perempuan yang dihisab, tetap dihisab. Baik, kita cukupkan ya dari saya sampai di sini. Seperti biasa sebelum kita akhiri, ya, kita berikan waktu kepada jamaah yang ada di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, ini agak hot ini bicara masalah menggauli istri. Ada hal yang mau saya tanyakan. Kalau andai ada seorang wanita yang pada saat itu dia hamil sebelum nikah, setelah itu si laki-laki ini nggak bertanggung jawab, dan si pihak perempuan ini merasa malu kalau nggak ada pendampingnya untuk menikahi. Nah, terjadilah pernikahan dengan laki-laki lain yang sifatnya ada perjanjian. Dia hanya menikahi, ada perjanjian. Sebelum menikahi wanita yang hamil tadi, dia hanya boleh menikahi wanita ini sampai anak itu lahir nanti. Nah, secara hukum itu kan sah, secara hukum dia menikahi wanita yang hamil dengan laki-laki lain. Tapi di dalam perjanjian itu tidak boleh menggauli. Nah, ini hukumnya gimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menggauli selama masih hamil. Sampai perjanjian itu anak ini lahir. Setelah itu dia ceraikan. Nah, perjanjiannya itu. Nah, yang kedua, kita mengenal ada kawin kontrak. Nah, jadi ini niatnya adalah syahwat.
Jadi pada saat dia hanya menghalalkan secara Islam, tapi niatnya syahwat. Setelah kontraknya habis dan rasa puasnya sudah terpenuhi, dia ceraikan. Nah itu juga kan dalam pandangan Islam. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tadi kita sudah jelas dari Al-Quran tujuan pernikahan itu sakinah. Ya, itu berarti tujuan utama. Walaupun dalam ayat lain, ya, memang menyinggung tentang syahwat. Saya mengatakan menyinggung karena memang ayat tidak bicara tentang tujuan, atau menyinggung juga. Ya, contohnya, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah." Kan? Dengan sebab kamu telah menikmatinya, maka berikanlah mas kawinnya. Itu kan menyinggung masalah syahwat kan? Tapi menyinggung. Artinya memang di antara isi pernikahan syahwat, tapi itu bukan tujuan utama. Nah begitu ya, pahami ya. Jadi kita nggak menafikan syahwat betul, tapi itu bukan tujuan utama. Ya. Nah maka kalau orang menikah, jangan tujuannya syahwat. Karena kalau tujuan syahwat, sakinahnya nggak akan tercapai. Dan memang di antara faktor penyebab sakit syahwat, betul. Karena kalau syahwat sudah terpenuhi, akan relax. Begitu ya, seperti itu. Betul. Tapi kan syahwat ini bukan tujuan, tapi wasilah. Jangan kita wasilah jadi tujuan. Itu salah ini ya. Jadi jangan tujuan syahwat. Kemudian yang berikutnya dalam Islam nikah itu nggak boleh muakkad, nggak boleh untuk batas waktu tertentu, nggak boleh. Kalau dalam akad disebutkan, di dalam akad disebutkan untuk batas waktu tertentu, nggak sah nikah. Itu disebut dengan nikah mut'ah. Walaupun masanya panjang, atau 10 tahun misalkan. Di dalam nikah itu, dalam akad nggak boleh disebutkan ya nikah untuk masa tertentu. Saya nikahi kamu selama saya di sini, nanti kalau saya pulang saya cerai. Nah, nggak boleh. Nggak sah nikahnya. Nah, betul, itu nggak sah. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak disebutkan di akad, tapi ada kesepakatan sebelum akad? Nah, gitu. Sekarang siasa ya. Di akad nggak sebutin saat. Nah, ya kan biasa aja kan. Saya nikahkan sebelum nikahnya nggak sebutin. Ya, tapi sebelum akad udah ada kesepakatan seperti itu, gitu. Ya kan? Nah, ini kalau seperti ini memang ulama tidak pendapat. Tidak pendapatnya seperti ini sebenarnya. Kalau mau didalami, memang dalam kita disebutkan. Kalau dalam akad tidak disebutkan seperti tadi, itu ada memandang sah. Nah, namun di sini harus dipahami secara fikih ya. Ulama yang mengatakan sah itu adalah kalau bahasa kita penghulu, ya hakim kalau bahasa fikihnya. Dia kan nggak tahu cerita di belakangnya ada apa. Dia tahu kan di depannya doang kan, sehingga sah di hadapan hakim, di hadapan Allah tetap tidak sah. Tuh begitu. Karena niatnya tadi. Betul ya, karena niatnya, gitu ya. Jadi dianggap sah oleh hakim atau penghulu kalau bahasa kita ya. Kenapa? Dia nggak tahu kesepakatan di belakangnya. Dia tahu di depannya syarat dan betul-betul selesai sah, gitu kan? Kasih sertifikat kan kelar. Hakimnya nggak salah, sah karena hakim tahu dia nampak, yang di belakang hakim nggak tahu. Berarti sah menurut hakim, tidak sah di hadapan Allah. Ya, kayak contohnya ini di pengadilan. Hakim kan memutuskan berdasarkan fakta yang hadir di pengadilan. Oke, kalau yang dihadirkan faktanya bohong, hakim nggak tahu, berarti kan hakim memutuskan berdasarkan fakta. Tapi yang bikin kebohongan, tahu kalau dibohongkan, berarti itu tinggal sah dapat hak tadi. Nah, gitu ya. Sehingga kesimpulannya, kalaupun kita pakai pendapat yang mengatakan sah, tapi sahnya menurut hakim yang sedang memimpin akad nikah tadi. Tapi bagi pelaku kan sudah tahu niat itu, jadi nggak sah buat mereka. Jadi nggak boleh ada kesepakatan. Baik tadi nikah kontrak selama dia di sini karena dia mungkin hanya sebulan 2 bulan terus pulang kampung, atau tadi kontraknya sampai melahirkan ya harus diceraikan gitu. Itu nggak boleh. Ya kan? Di
Jadi nikah itu nggak boleh muakkad, nggak boleh untuk masa waktu tertentu, nggak boleh, ya kan? Biar nanti Allah yang mengakhirkan, ya, bahwa akad nikah meninggal. Itu kan Allah yang punya takdir dan tadi ceritanya. Ya. Nah, ada pun hukum menikahi wanita yang hamil. Ada dua kondisi. Kondisi pertama yang menikahi yang menghamili. Jadi berapa sepakat boleh. Kapanpun waktunya boleh. Tidak seperti itu. Nah, ada pun kalau yang menikahi ada yang bukan menghamili orang lain, nah ini ulama beda pendapat. Tidak, yang paling gampang memang mazhab Syafi'i boleh nggak selesai. Begitu, ya kan? Nah kalau mazhab Maliki boleh, tapi nggak boleh digauli selama masih hamil. Nikahnya boleh, tapi nggak boleh digauli selama masih hamil. Kalau setelah melahirkan? Setelah melahirkan? Selama apa? Setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Berarti kalau setelah melahirkan boleh. Karena jadi nikahnya boleh. Berarti lanjut. Ya kan, nikahnya boleh, ya kan? Tapi nggak boleh digauli selama hamil. Itu maksudnya ada perjanjian kan sebelum dia nikah itu perjanjiannya setelah lahir dia harus menceraikan. Nah, berarti kan nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Nikahnya nggak sah. Perjanjian. Nikah itu nggak boleh. Gimana mau ngawulin orang nggak tahu perjanjian yang ada. Iya. Kayaknya saya kasih jawaban tambahan ya. Artinya karena ada kaitannya biar lebih jelas, gitu ya. Nah, jadi kalau mazhab Maliki nikahnya tetap boleh dan sah, tapi nggak boleh digauli selama masih hamil. Gitu ya, seperti itu. Nanti udah melahirkan baru boleh digauli. Itu setelah nifas ya. Sah. Nah kalau mazhab Hambali lebih berat lagi, nggak boleh dinikahi sampai perempuan itu bukan hanya melahirkan, berubah menjadi orang yang baik. Gitu ya, baru boleh nikah. Ya, gitu. Maka yang paling ringan mazhab Syafi'i, yang banyak dipakai kita ya mazhab Syafi'i. Ya udah nikahnya. Bahkan kalau mazhab Syafi'i gaulin pun boleh. Ya, kalau mazhab Syafi'i gaulin pun. Gitu ya, seperti itu. Ini masing-masing punya argumentasinya, panjang ceritanya kalau kita mau bahas ya. Kita bisa buka babnya nanti. Ya, tapi itu pengetahuan ya. Jadi kalau memang pernikahan seperti itu dari pandangan ulama memang beragam. Nah kita tinggal lihat yang mana yang cocok untuk kita, ya seperti itu. Tapi kalau kesepakatan tadi untuk waktu tertentu ini ulama sepakat ya. Ya, jadi kalau ada kesepakatan nikah untuk masa waktu tertentu saja lalu diceraikan, itu nggak boleh. Ya, begitu. Benar dijawab ya? Nah itu hukumnya gimana ya Ustaz? Jadi kalau tadi bicaranya kawin kontrak itu, berarti kan secara dia di depan di depan penghulu itu kan luarnya kan gitu. Hanya ketahuinya begitu. Allah mengatakan ini nggak boleh. Iya. Nah hukumnya itu sama dengan berzina atau kan? Karena cuma ada dua, ya kalau nggak nikah zina, nggak ada tiga, nggak ada ya. Jadi cuma dua ya kalau nggak nikah zina, udah gitu doang. Berarti kalau nikahnya nggak sah, nggak zina. Cuma bedanya nih, ya kalau nikahnya fasid, rusak karena ada pelanggaran hukum nikah dan semacamnya. Memang hukumannya tadi ya, di mata Allah zina, tapi hukuman manusianya nggak zina, dalam artian nggak dijatuhi hukuman zina. Itu gak bedanya. Tapi di mata Allah Betul, makanya hukum itu kan ada dua, di mata Allah dan di mata manusia. Kalau manusia itu kan buat ketertiban dunia ya, ya kan? Kan kalau di manusia kan buat ketertiban dunia namanya. Tapi kalau di mata Allah kan untuk ketaatan kepada Tuhan. Itu bedanya. Makanya hukum ada dua. Ya, ini hukum di hadapan manusia untuk ketertiban, tapi di mata Allah untuk ketaatan. Itu bedanya. Makanya kita katakan kalau ketertiban, sejak tata tertib Allah beres, hukum syaratnya sah, gitu kan. Nah, tapi di mata Allah ketaatan gitu, ya kan.
Ya. Nah, jadi kalau ada ya, kalau ada akad nikah yang fasid, yang rusak, memang perbuatannya di mata Allah zina, tapi di mata manusia nggak dihukum zina, nggak dihukum zina. Kalau zina ada hukum zina kan, nanti nggak dihukum zina, itu aja beda. Gitu ya. Maka disebut dalam pikirannya waktu syubha. Tapi itu kalau dia nggak tahu kalau itu salah. Tapi kalau dia tahu itu salah, tetap dikerjain. Lain lagi. Ya. Kalau dia tahu salah tetap dilanggar, itu beda dengan orang yang nggak tahu kalau itu salah. Itu mungkin ya. Dia tahu salah, tapi dikerjain. Nah itu tetap nggak sah nikahnya, berarti sama itu zina. Karena dia tahu nggak sah. Gimana juga ya? Ada lagi yang bertanya? Silakan, masih sebentar ya. Iya, sekarang. Iya. Jadi gini tuh, dulu saya waktu mahasiswa itu punya dosen. Dosen itu dia dekat, punya anak, terus ngomong ke depan mahasiswanya, dia bilang gini, pernyataan kayak gini gimana itu yang pertama. Iya. Yang kedua tentang tadi syarat-syarat nikah itu kata Rasulullah kan ada 4 tadi kan, li apa tuh maliha, binasabiha, li jamaliha, walidiniha. Nah kalau dalam prakteknya itu ini ada orang nikah itu karena 3 hal yang pertama itu faktor dinnya belum, tapi dia niatnya mungkin nanti din itu belakangan aja sambil jalan gitu baru dibangun gitu, dinnya supaya terjadi mawaddah sakinah, mawaddah warahmah tadi itu apakah kalau sepanjang ini enggak masalah gitu. Jadi faktor dinnya itu malah disekiankan gitu, diabaikan lah dari utamakan gitu. Yang kedua, yang ketiga tentang tadi bahwa yang paling bertanggung jawab tetap suaminya gitu ya, pihak suami gitu yang harus mendidik istrinya. Tapi ada gitu dalam prakteknya itu justru istrinya lebih dominan, mungkin karena faktor malnya tadi, nasabnya tadi, pendidikannya, sehingga suami agak di bawah gitu. Tapi dalam prakteknya juga fine-fine aja gitu, nggak pernah ada masalah gitu. Mungkin perannya juga mungkin lebih dominan istri dalam memutuskan berbagai hal, mungkin istri yang lebih utama gitu. Ada itu yang ketiga. Yang keempat tentang tadi fitrah wanita fitrahnya bengkok gitu ya, bengkok. Nah apakah ini terjadi pada semua wanita yang mungkin secara pendidikan dia lebih dominan, pengalaman luar biasa, berbagai jabatan dia pernah emban gitu, apakah tetap ada faktor bengkoknya itu gitu, sehingga suaminya juga harus memakluminya bahwa wanita itu enggak semua yang bengkok itu hanya yang mungkin levelnya gitu ya, stratanya bawah dibanding suaminya, tapi wanita-wanita yang levelnya atas pun ada faktor itu tadi, bengkoknya juga. Itu 4 hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatin ya, banyak 4 soalnya. Saya dari yang nomor 4 dulu deh kalau gitu. Yang maksudnya di sini kalau yang saya pahami ya, bisa jadi bengkok itu kepribadian, bisa jadi dia masih dengan bengkok itu tidak sejalan dengan keinginan suami. Suami ingin begini, dia mau misalkan. Karena di sini kalimatnya wa in dhahabta tuqimu. Jadi seakan-akan suami ingin perempuan itu selalu mau seperti dia. Nah itu mungkin, nah itu jangan ada. Artinya apa? Ada isyarat dari Nabi yang namanya perselisihan beda pendapat akan selalu ada. Nah itu mungkin maksudnya. Itu tahu rasa gitu ya. Arti bengkok itu kan pasti maksudnya nggak pintar dan semacamnya ya. Akhlaknya enggak kan mesti. Nggak mesti ya. Karena tadi kan kalau wanita soleha kan seperti tadi ya. Tapi sesoleh-solehanya perempuan akan ada kondisi seperti itu. Ini kan Nabi kasih tahu. Jadi
Nabi itu kasih tahu apa yang akan terjadi. Kan kalau kita sudah tahu enak. Oh iya, emang Nabi pernah bilang begini. Nah, itu gitu. Kan kita kalau terjadi sesuatu sebelum kita tahu kan kita lebih siap. Ya, kalau kita nggak tahu kan kita nggak siap. Nah itu maksudnya begitu. Oh iya, pernah kasih tahu. Obatnya ya nggak selalu akan nurut suami. Mungkin karena mungkin itu artinya mungkin dia pendidikan tinggi, akhlaknya bagus gitu ya. Tapi tidak selalu akan seperti apa yang coba mau. Nah ini kan Nabi kasih tahu kita tuh gitu. Jadi kita siap. Kalau suatu saat apa yang kita mau itu menurut, nah itu maksudnya. Mungkin itu tanya ya seperti itu. Artinya ya bisa jadi walaupun dia pendidikannya tinggi, akhlaknya bagus, bahkan mungkin hafal Quran sama ya. Apakah itu nggak bengkok? Gitu kan gitu. Nah mungkin tadi kita tahu dalam bengkok itu nggak mesti karena akhlak buruk ya. Itu karena di sini ada kalimat wa in zahabta tuqimuhu. Jika kamu zahabkan melangkah, ya tuqimu kan menegakkannya, ya kan. Tetap bengkok Pak. Ya, berarti jangan kaget kalau suatu saat mungkin ada beda pendapat, spesifik. Nah gitu maksudnya ya. Ada tetap pada hadis itu nggak mungkin salah ya karena Nabi yang mengatakan kan dari Allah. Oke, jadi sepintar apapun kultural, setinggi apapun pendidikannya, berikan sebagus apapun akhlaknya, ya pasti akan ada bengkoknya. Jadi bengkok maksud begitu ya, seperti itu. Yang keempat ya, yang ketiga apaan? Tapi yang lebih dominan. Nah, lebih dominan. Baik. Kalau yang lebih dominan perempuan, sebenarnya langkah pertamanya dalam fikih itu ada namanya kafaah, kesetaraan. Kesetaraan itu laki-laki bukan perempuan. Artinya apa? Laki-laki ketika memilih perempuan, pilihlah yang setara dengan dia atau dia lebih tinggi dari perempuan, begitu. Itu kafaah namanya. Ya, jadi pilihlah yang setara dengan dia atau dia lebih tinggi dari perempuan tersebut. Jangan pilih yang lebih tinggi. Jangan pilih yang lebih kaya. Ya, jangan lebih nasabnya lebih mulia. Bukan apa-apa. Ini untuk tadi dalam kita mewujudkan sakinah. Karena kalau perempuan lebih tinggi, mungkin bapak bilang baik-baik aja. Mungkin menurut tetangganya baik-baik aja. Sawah Sunawang. Ya kan? Mungkin tetangganya lihat baik-baik aja, nggak pernah ribut. Sawah Sunawang. Kan gitu bisa jadi kan? Tapi kan di dalamnya kita nggak tahu tuh. Karena laki-laki sifatnya memimpin. Laki-laki sifatnya di atas. Sifatnya mengatur. Makanya kalau saya sampaikan kepada ibu-ibu, Allah jadikan perempuan itu nggak boleh memerintah laki-laki. Maka ketika perempuan ingin sesuatu dari laki-laki, jangan gunakan kalimat perintah. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu yang punya jabatan, yang punya bawahan laki-laki, pendekatan jangan pendekatan instruksi. Jangan pendekatan instruksi. Kan ada punya jabatan kan, bawahannya laki-laki. Pendekatan kepada bawahan jangan instruksi, karena zaman itu laki-laki itu nggak bisa diperintah oleh perempuan. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa menyampaikan keinginannya terhadap laki-laki. Tapi ini hanya masalah bahasa dan cara menyampaikan. Karena laki-laki itu nggak bisa diperintah oleh perempuan. Tapi bukan berarti nggak bisa diminta. Nah itu bedanya. Diminta bisa, tapi diperintah jangan. Saya bilang begitu, ya. Jadi jangan sampai perempuan lebih dominan di rumah daripada laki-laki. Berarti laki-laki itu nggak punya keberadaan laki-laki. Jika kita lihat fan-fan aja ya, mungkin dia milih damai, milih ridho kan gitu ya, seperti itu. Ya. Tapi normalnya mestinya nggak seperti itu. Ya. Dan nanti akan ada dampak buruk terhadap anak-anaknya. Karena anak akan lihat bapaknya itu lemah. Nah, itu nanti dampak buruk sih. Ya, jadi bagaimanapun tetap laki-laki harus dominan. Nah, perempuanlah yang kalau kebetulan dia, pasti dia harus rendah. Buat apa? Agar suaminya, bapak anak-anaknya dihormati oleh anak-anak. Nah, iya maka kan, walaupun lebih, tapi pasti nasab, tetap Rasul tinggi nasabnya, karena Rasul Quraisy. Nasabnya tinggi, tapi Rasul ketika ini kan kaum miskin. Coba lihat di siraman berapa mas kamu Rasul. Kalau masak sekuntar, ya kan? Rasul ketika ini kan itu orang kaya.
Jadi jangan dikira Rasul semua hidupnya miskin. Rasul miskin kan udah jadi nabi. Udah berarti nyari dunia karena udah sibuk bos. Nah itu bedanya gitu ya. Oke, nasabnya Rasul pun tinggi kedudukannya kan kayak itu. Enggak rendah kan? Enggak sama sekali. Ya. Jadi jangan dikira Rasul itu miskin kalau dia kaya. Enggak. Rasul ketika dia kaya dia itu. Kaya gitu ya. Kalau mas kawinnya 100 unta, banyak tuh mas kawinnya kita cuma mushaf sama alat sholat. Miskin banget laki-laki. Mas kawin cuma setakat alat sholat sama Quran ya. Jadi kalau punya duit banyak kasihlah mas kawin yang banyak lah. Ya, sebanyak yang kita bisa kasih. Gitu ya, itu. Jadi di Rasul tetap tinggi, semuanya tinggi Rasul, semuanya, ya, di atas bodinya, semuanya, akhlaknya, agamanya, semua, ya kan? Hartanya pun Rasul kaya, gitu ya. Jadi tetap laki-laki itu harus lebih. Makanya kita ajarkan kepada anak yang laki, janganlah kamu ngajak perempuan yang lebih kaya dari kita. Nah itu kita begitu, ya kan? Kadang-kadang kita kalau punya besar lebih kaya pun kita jadi gak enak juga, betul ya? Punya besar lebih kaya kita juga jadi gak enak juga, pindah kan? Ya kan, pindah kan? Ya seperti itu. Ya ada kafaan, kesetaraan. Nah yang dituntut menyesuaikan itu laki-laki. Berarti kalau dia pengen perempuan yang soleha, dia harus lebih soleh. Dia pengen perempuan yang pintar, dia harus lebih pintar. Dia pengen perempuan yang kaya, dia harus lebih kaya. Gitu ya? Oke. Yang kedua tadi apa? Dia lebih memilih faktor ketiga pertama. Oh iya. Tapi agama yang dimaksud bukan berarti dia nggak beragama sama sekali ya? Enggak ya? Maksudnya agamanya belum cukup lah. Agamanya belum cukup gitu ya. Tapi tetap muslimah gitu ya. Nah, bisa seperti itu dan boleh. Cuma nanti PR-nya banyak. Sama aja kita di mobil bekas, banyak masuk bengkel dulu baru cakep. Ya kan? Mobil bekas, banyak masuk bengkelnya, ujung-ujungnya banyak juga, kan? Ya boleh-boleh aja. Ya bisa punya duit cuma segini, beli mobil baru kagak cukup kan gitu. Ya kan? Dapat mobil bekas kan? Ujung-ujungnya masuk bengkel mulu kan? Gak duit lagi gitu. Nah kalau punya duit banyak, mobil baru kan enak cakep. 10 tahun baru masuk bengkel, ya kan? Istilah oli ya kalau nggak 10 tahun ya. Kan begitu. Kan kalau mobil baru kan 10 tahun baru masuk bengkel kan? 10 tahun baru ganti kopling gitu kan? Ya kan? Kalau yang rutin oli ya gila jelas ya. Nah kalau di mobil bekas, ya boleh-boleh aja, cuma PR banyak. Ya Pak? Banyak gitu. Dan jalannya nggak seenak jalan mobil baru kan? Nah, analoginya begitulah, ya. Sehingga nanti tenaga laki-laki akan banyak terkuras untuk memperbaiki istrinya tadi. Ya, banyak terkuras tenaga ya kan? Bagi si walaupun insya Allah kan bisa jadi diambil bagus. Tapi kalau dari awalnya bagus, berarti kan energinya bisa buat yang lain lebih produktif, gitu ya. Ya boleh-boleh aja silakan apa-apa, ya kan? Apa-apa boleh silakan. Mungkin dia niatnya baik ingin memperbaiki perempuan ini, ya kan? Atau mungkin sebaliknya perempuan ingin memperbaiki laki ini, sah-sah aja bagus, niatnya mulia, nggak salah, boleh seperti itu. Ya? Dan itu banyak terjadi. Boleh nggak apa-apa, silakan. Boleh. Dan itu mulia ya kalau niat seperti itu ya. Dia ingin memperbaiki agamanya sehingga dia siap nikahi, boleh, cakep, nggak apa-apa. Ya. Dan itu mujahadah juga namanya. Ya, boleh aja. Ya, tapi kalau yang ingin produktivitas lebih, tentu carilah mobil yang masih baru, yang bagus gitu kan, sehingga produktivitasnya lebih tinggi lagi. Begitu jawabannya. Masih ada lagi? Yang pertama. Kalau yang pertama cinta. Oke. Setelah itu tanggung jawab. Saya khawatir itu pengalaman pribadi. Kalau pribadi, dosennya. Saya khawatir itu pengalaman pribadi. Misalnya apa itu? Gitu.
Insya Allah kalau nanti kita pelajari hadis Nabi, berarti kan kiat-kiatnya insya Allah abadilah keluarkan. Ya, namanya abadi. Seperti itu. Oke? MC mau nanya MC. 2 tahun lah. Ya. MC mau nanya. Siapa itu mantul lagi ya? Gitu. Kecuali ada penelitian secara apa ilmiah gitu ya. Jadi semacam kayak apa namanya survei ya. Ini orang laki di survei. Tapi memang dosen yang bilang gitu orangnya agak celangean ya. Begitu ya, seperti itu. Pak, MC mau nanya MC. Baik, Bapak, kita cukupkan ya. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Ya, masih banyak lagi nanti kiat-kiat yang Nabi contohkan, bukan hanya Nabi ajarkan, bukan hanya Nabi sampaikan, tapi dicontohkan. Ya, ya walaupun kita hanya bisa meniru sebagian dari itu usahakan. Karena kalau proses kenaikan tak mungkin. Ya, kita lihat baik hanya itu sudah bagus. Ya, karena segala kekurangan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya ujian buat kita sejauh mana kita menyikapi kekurangan kita. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita mohon Allah Taala dan rahmat serta sakinah untuk keluarga kita semua, dan kita bisa bahagia hidup di dunia sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.